Saya diterima di Harvard University untuk program Master of Architecture 2. Nah, pas 2008 itu juga saya tiba-tiba diundang ikut project ada namanya Ordos 100. Situasi-situasi yang misalnya, oh kita pengen ini gitu. Tapi kayaknya banyak hambatan gitu untuk itu. Ya udah nggak ngerjain yang ini deh. Dan bener, ternyata pada kemudian hari kayaknya ada aja yang kliennya, oh ternyata kita baru tahu kliennya nggak bener atau projectnya cancel atau apa gitu. Kita mungkin lebih kayak ya kita fleksibel aja lah. Maksudnya kita kalau memang ditunjukin the universe gitu ya, nggak ada situasi yang nggak ada jalan keluarnya. Pemilihan sebuah nama tuh cukup penting ya, sehingga menjadi sebuah filosofi juga dalam kita berkarir, berkarya gitu ya. Idealisme desain gitu ya. Karena idealisme desain sebenarnya mesti diredefinisi, maksudnya idealismenya tuh mengenai apa gitu. Bisa dibedakan antara idealisme desain sama ngotot desain. Ya, bisa. Terima kasih seorang Zainin Adrian. Wah, Ya, kehormatan. sebetulnya masih banyak orang tuh nggak tahu ya sebetulnya cerita awalnya bagaimana seorang Zainin Adrian lah yang umumnya mungkin tahu sekilas di luar, tapi kita tuh nggak terlalu tahu bagaimana awal-awal perjalanan karir hingga sampai akhirnya nih sekarang ini sebetulnya. Kalau boleh di-sharing cerita sedikit. Oh, sejauh apa nih dari Ya. profesional, mungkin mulai dari selesai kuliah ya. Oh ya selesai kuliah ya. Ya maksudnya saya lulus kuliah Unpar ya tahun 98 sih ya. Oh, Pas zaman krisis. zaman krisis. Zaman krisis, tapi 96 98 sempat magang gitu beberapa waktu, setahun 2 tahun di tempatnya Pak Nyoman Nuarta di Bandung waktu itu. Jadi kuliah gue kan di Unpar ya, Parahyangan kan, Bandung. Jadi ikut magang di tempatnya Pak Nyoman untuk ngerjain waktu itu proyek GWK sebelum ya kena krisis lah, zamannya Soeharto lah. Nah, di situ Sebagai desainer atau sebagai pematung nih? baik arsitek. Oke. Tapi karena dia ada tim arsitek, karena kan bangunannya kan size-nya besar kan, jadi kan cukup substantial enough sampai harus ada tim arsiteknya sendiri gitu. Nah, cuma saya langsung belajar juga tuh, maksudnya kira-kira dari perspektifnya seniman, perupa patung itu bagaimana cara kerja terhadap arsitektur. Jadi agak lumayan ya belajar lah, bisa mengobservasi itu, lumayan agak mempengaruhi juga. Nah kemudian kayaknya mau barengan sama teman-teman Unpar bikin kantor sendiri gitu. Karena lagi nggak banyak ini kan, nggak banyak company perusahaan yang mau yang hiring gitu ya. Jadi kita sempat dengan beberapa teman bikin sendiri, terus sempat berapa tahun mungkin ada satu project rumah yang bisa jalan satu atau dua rumah lah yang udah kita bisa kerjain gitu. Di rumahnya kecil sih, nggak terlalu besar gitu. Itu juga punya teman-teman juga. Terus ada juga rumah ibu saya juga saya kerjain desain gitu. Jadi mulai itu lulus ya masih ada inilah project sendiri lah gitu. Tapi ya tentunya ya kita juga pengalamannya masih kurang gitu. Jadi waktu itu juga modalnya masih modal PD aja gitu. Jadi nah kemudian nggak lama sih, dalam 2 tahun itu teman-teman saya yang berpartner itu pada pergi gitu, mau masih nyari pengalaman dulu lah, ada yang ke Singapura lah, ada yang sekolah, ada yang ada sama partnernya lain yang dia udah lama gitu. Jadi ada yang juga yang ikut pamannya, gitu, kontraktor gitu. Nah, jadi saya ya udahlah, saya ditinggal sendiri, terus melanjutin proyek yang ternyata masih jadi PR. Nah begitu selesai, nanti saya waktu itu sekitar 2002 itu saya diajak sama almarhum Mas Juhara masuk ke tempatnya kantornya Pak Jeffrey Budiman JJ. Jadi tahun 2002 saya gabung sama di kantor Jeffrey Budiman Arsitek. Dulu namanya itu ya, sebelum jadi Grain and Green ya. Oh ya sekarang Grain and Green. Itu di atas garasinya dia di Bintaro. Oh.
Jadi kerja dari 2000 sampai 2002. 2000 sampai 2002. Oke. Nah 2002 saya decide untuk lanjutin sekolah S2 gitu. Nah 2002 2004 tuh saya ikut ke University of Toronto ngambil program Master of Architecture. Nah programnya itu 3,5 tahun gitu programnya. Tapi 2 tahun pertama saya jalanin, tapi pas 2004 kebetulan jadi dapat opportunity untuk intern. Udah diterima sih internship di New York gitu ya. Cuma saya harus pulang dulu waktu itu untuk liburan semester, liburan tahunan, summer holiday gitu. Jadi saya harusnya dapat intern, tapi pas liburan saya ketemu istri saya gitu. Jadi dijodohin, maksudnya ya dikenalin sama orang tua, terus kita decide untuk married, terus dia nggak pengen balik ke Toronto, mungkin takut dingin gitu, tapi dia maunya ke Boston gitu. Ya udah gitu. Jadi saya setahun 2004 sampai 2005 tuh saya off kuliah, terus kebetulan Mas Juhara, almarhum Mas Juhara mau menampung saya selama setahun itu ngerjain beberapa project lah gitu, beberapa partneran dikit, atau ya saya jadi asistennya dia apa. Jadi selama mengisi waktu sambil saya persiapan buat aplikasi ke sekolah yang di Amerika gitu ya. Nah kebetulan begitu selama itu akhirnya saya diterima di Harvard University untuk program Master of Architecture 2. Jadi itu sebenarnya program post professional karena selama setahun itu emang saya udah ngurus SKA ya, arsitek, maksudnya dulu anggota IAI, statusnya sekarang namanya kan strata ya, tapi bukan strata ya, dulu namanya istilahnya beda ya. Nah jadi tapi udah anggota profesional gitu. Jadi waktu saya daftar ke Harvard itu udah post professional program, jadi MR2, jadi sama 1,5 tahun gitu. Jadi ya 2004 berangkat sampai 2005 berangkat programnya sampai 2007. Selama di Harvard itu sempat juga summer internship ke Sasaki and Associates di Boston. Lalu juga habis itu sempat internship magang juga sama tempat kerja di profesor saya di Preston Scott Cohen di Boston juga. Ada ngerjain museum, ada rumah di kayaknya di LA apa San Diego kalau nggak salah. Terus ada museum di Tel Aviv di Israel. Lihat kerjaan itu. Terus 2007 balik. Nah bareng istri saya, kebetulan istri saya backgroundnya finance, jadi kita bareng-barengan aja langsung set up architecture firm 2007. Itu project awalnya sih cuma mungkin ada satu rumah, terus banyak, akhirnya kita sempat ikut beberapa, ada meeting room lah, sama beberapa arsitek lah, proyek kayaknya dengan dulu kayaknya ada Urbane juga, ada Meeting room yang di FX itu yang Ford itu ya? F-Port. Oh iya Ford itu. Nah pas ya itu sempat ya seru-seruan lah itu di F-Port itu. Dalam berapa tahun yang lalu ya, 2008 ya. Nah pas 2008 itu juga saya tiba-tiba diundang ikut project ada namanya Ordos 100. Jadi Ordos 100. Jadi itu ada satu project Ordos 100 Villa. Jadi ada di Inner Mongolia dan namanya kota baru namanya kota Ordos. Nah dia ada developernya tuh mau bikin 100 villa by 100 arsitek gitu. Nah kuratornya itu IWW zaman dulu. Nah waktu email, undangannya lewat email kan, emailnya tuh dia bukan nama firmnya dia namanya Vake Architect gitu, Vake Design gitu.
Oke. Fake, jadi fake istilah itu. Ini dari China tapi kok namanya fake design gitu ya. Terus ini spam apa benar gitu ya kan, beneran kan. Terus ternyata pas dilihat-lihat terus ternyata ada beberapa profesor yang waktu di Harvard juga ada gitu. Jadi saya ini kayaknya benar gitu. Dan kebetulan mereka juga ngundang Mas Adi Purnomo, Mas Mamo untuk ikut juga gitu. Jadi waktu itu saya sama Leila istri saya dan Mas Mamo sama Mas Dani Wicaksono Oke. berangkat bareng ke China gitu. Waktu itu ke Beijing dulu, Beijing terus terus berangkat ke Inner Mongolia, langsung taruh di tengah-tengah gurun gitu. Itu berarti harus di sana, berarti stay di sana. Ya harus sana ya. Ya nggak lama, cuma site visit aja, undangan site visit waktu itu kayak gitu. Terus ya itu kita kerjain terus ya, tapi pada perjalanannya ya kita bisa ketemu banyak arsitek lain gitu ya di sana gitu. Cuma pada perjalanan proyeknya akhirnya cancel karena kebetulan developernya ada kasus sama kriminal waktu itu, kayaknya ada skandal susu atau apa gitu ngalamin gitu. Jadi ya udah, jadi yang kita desain ya nggak terbangun di Mongolia. Nah terus ya kita selama jadi 10 tahun pertama kita banyak ngurusin F&B, kita banyak ngurusin food court malah. Di interiornya lebih banyak interior sama rumah sih nggak banyak gitu ya, jadi banyak interior lah. Terus habis itu mungkin yang paling terakhir yang mungkin agak 2018 tuh kita kesempatan bantuin Starbucks untuk bikin Starbucks Reserve Dewata yang di Bali, di Sunset Road ya. Jadi kita diminta tolong, mereka nyari arsiteknya gitu karena desainnya juga mereka kan ada kantor desain sendiri di Hong Kong waktu itu. Terus mereka butuh arsitek untuk bantuin develop konsep arsitekturnya karena interiornya juga dari in-house mereka. Jadi kita sempat partisipasi itu 2018, terus pas 2019 ini kita sih sebenarnya selama kita berkarir itu ya banyak kayak kebetulan, banyak banyak kebetulan, banyak opportunity yang kita ambil terus ternyata berlanjut. Ada juga ya ada gagalnya juga maksudnya ada juga yang ternyata nggak berakhir baik gitu ya, tapi banyak kebetulan yang lumayan signifikan yang merubah arah kantor kita gitu. Jadi kita ya fleksibel gitu ya, kita juga orangnya timnya sebagai tim desain kan fleksibel juga, mau ini arahnya kemana kan, klien kan nyari kita, bukan kita nyari klien gitu. Nah jadi pas 2019 pas ya udah kita ikutan pas kebetulan saya baru renew itu tuh SKA arsitek, SKA Madya gitu, YAI gitu. Terus ternyata ada sayembara ibu kota 2019, ibu kota negara. Saya daftar gitu. Terus kebetulan ada teman saya yang dari Malaysia, dari Veritas, mau barengan yuk kerjain gitu ya udah. Jadi pas kita daftar, nah pas kebetulan ternyata udah dipanggil nih jadi finalis. Gitu loh di pas 2019. Jadi kita harus presentasi ke depan Jokowi waktu itu. Nah, waktu itu pas 2019. Jadi kita ada beberapa yang finalis yang harus itu. Nah, akhirnya kita jadi juara 3. Wah, kawan senang banget lah jadi juara 3. Lumayan kita buat ibu kota, mungkin pengalaman once in a lifetime lah ya. Iya. Nggak pernah ada. Ya, sejak 2019 sejak itu 2020 kita dilibatin kan ya dalam beberapa pekerjaan, apalagi dari master plan-nya kita support dari timnya waktu itu si Barani si Barani Sofyan. Walaupun
juara 3. Jadi itu tuh jadi konsepnya PU saling melengkapi gitu. Jadi yang juara 1, 2, 3, juara 2, 3-nya melengkapi juara 1 konsepnya gitu. Jadi konsepnya gitu. Jadi kita support aja ide apa yang kita waktu itu kita submit di desain, terus memperkaya kerjaan di juara 1 gitu. Nah setelah itu sih 2020 itu 2020 sampai 2021 ya. Jadi terus 2021 kita ya udah karena ada kebutuhan untuk arsitektur desain arsitek untuk gedung kementerian, ya kita diminta tolong dari tunjuk dari PU ya untuk mempersiapkan basic design untuk gedung Kementerian Sekretariat Negara. Yang di sini atau yang di IKN? Di IKN itu. Ya, di IKN. Jadi part masih IKN. Masih bagian daripada IKN. Terus lalu sejak itu ya kita sudah sejak 2000, berarti dari 20 sampai 2025 sekarang kita banyak bantu PU sih untuk pekerjaan-pekerjaan desain arsitektur di IKN. Terus tahun lalu kita mulai ada pekerjaan di Papua. Jadi kantor kita tuh saat ini banyak 40% mungkin mengerjakan proyek pemerintah dari kementerian. Gitu. Nah, sedangkan yang sisanya mungkin 30% mungkin interior office. Terus ada juga sisanya mungkin rumah tinggal. Jadi ya itu mudah-mudahan saya nggak ngelengkapin ya, kayaknya udah banyak gitu. Tapi memang itu semua kalau saya lihat sekilas rencana Tuhan itu selalu berbeda-beda. Maksudnya Betul. Semua kita nggak pernah expect gitu kan? Iya, bener. Setuju nggak? Maksudnya kita juga merasa kita ngerasa kita lucky lah, maksudnya beruntung banget ya. Maksudnya dikasih kesempatan, ya kita kerjain dengan sebaik-baiknya, terus ternyata jadi, ya abis itu kita berlanjut gitu. Terus kalau memang ternyata banyak situasi-situasi yang misalnya kita pengen ini gitu, tapi kayaknya banyak hambatan gitu untuk itu, ya udah nggak ngerjain yang ini deh. Dan bener ternyata pada kemudian hari misalnya ada aja yang kliennya ternyata kita baru tahu kliennya nggak bener atau proyeknya cancel atau apa gitu. Kita mungkin lebih kayak ya kita fleksibel aja lah, maksudnya kita kalau memang ditunjukin the universe gitu ya. Kalau ini bukan bagian kita kerjain. Jadi banyak situasi-situasi seperti itu yang ya kita jalanin aja sih. Iya. Beradaptasi. Dan memang yang kita sih sebetulnya secara grand design besar mungkin perlu punya mimpi, tapi kelihatannya yang apapun itu kita harus bisa jalankan dan fokus pada yang apa di depan dulu kan, karena kan nanti bisa aja berubah juga karena. Betul. Karena banyak faktor ya. Iya. Jadi kayak misalnya secara office kantor memang kita continuously evolving. Mungkin apa yang kita siapkan di awal 2008 sampai sekarang kita juga nggak kebayang nih, ternyata kita pada posisi ini. Mungkin waktu 2008 juga nggak mikir. Waktu 2008 kita punya konsep kalau kita mau jalanin itu green design gitu ya waktu itu. Tapi yang datang ke kita kerjanya proyek food court, proyek ini interior, ya udahlah gitu, kita adapt gitu. Nah, tapi ya baru mulai ngurusin bener-bener green design waktu kita ngerjain proyek pemerintah, jadi arsitek. Nah itu mulai bener-bener gitu. Jadi mungkin ya belum dikasih dan kita juga harus beradaptasi gitu. Dan juga kayak misalnya karena waktu COVID gitu ya, kita harus pindah work from home gitu ya. Itu juga kita transisinya juga nggak terlalu kaget gitu. Karena sampai sekarang kita masih hybrid konsepnya. Jadi nggak balik lagi gitu ke work style yang sebelumnya. Jadi memang waktu 2018 2019 kita udah siapin, mungkin karena saya mungkin percaya sama digital platform. Jadi semua
interaksi sebaiknya di interaksi desain, interaksi dengan tim di itu udah online. Jadi dan file-file semua udah ada di online gitu. Kita transisi ke WFH itu nggak susah gitu. Nah gitu sampai sekarang kita juga merasa benefitnya. Oh ternyata kalau gue maksudnya dengan hybrid, maksudnya hybridnya maksudnya WFH dan maksudnya work from ke site gitu ya. Anak-anak nggak buang waktu di jalan gitu. Dan kita nggak ada masalah dengan infrastrukturnya karena kita udah fully digital. Terus tim ada anggota-anggota tim yang mungkin yang mereka lebih happy gitu karena mereka harus balik ke kampung, ke daerahnya masing-masing. Terus mereka harus ngurusin orang tua gitu. Jadi mereka ini banget gitu, maksudnya appreciate kita. Malah sekarang mungkin key senior kita yang interior sama arsitektur bukan di Jakarta lokasi, malah di Bandung dan di Bali gitu. Mereka jadi kita 15 orang mungkin 60% ada di luar kota. Jadi ada yang di Balikpapan karena kaitannya dengan kerjaan di IKN. Jadi yang di Bali, di Bandung, di Klaten, Semarang, Medan. Oke. Jadi agak menyebar gitu. Jadi tapi dengan infrastruktur digital yang kita punya, kita bisa kerjain di lapangan dan nggak ada masalah. Dan nggak mungkin bukan tanpa masalah sama sekali, tapi ada challenge yang mungkin kita harus hadapi lah ya. Kita harus fleksibel juga ya. Jadi mungkin tapi menurut saya bisa spend waktu lebih banyak untuk berinteraksi dengan tim saya. Kalau dulu waktu masih offline sibuk meeting ditarik-tarik sana kemari, apalagi sama waktu itu government, terus ada mungkin dari klien swasta minta meeting kayak tiap minggu atau seminggu 2 kali. Itu kan jadi ketemu mungkin sehari cuma setengah jam atau karena mesti kabur meeting. Ya, tahu-tahu udah harus berangkat kemana gitu. Tapi begitu COVID ya kita kerasa kalau misalnya dan klien dari sisi klien juga oke dengan online aja hybrid. Sampai sekarang ya kita adapt. Jadi sekarang itu work from anywhere lah kita. Jadi itu lumayan membantu dan reshape our practice juga. Karena kita akhirnya infrastrukturnya gitu. Tapi at the end saya juga nggak bisa bilang kalau itu lebih baik apa enggak gitu. Tapi buat situasi kita sementara ini situasi kita it work well. Ya. Kalau bicara ini kan sebetulnya kan sering disebut sebagai nama firmnya kan Maru ya. Yes. Banyak orang bertanya-tanya termasuk saya juga sebenarnya. Apakah ini dari bahasa Jepang kah atau dari apa dan bagaimana kata-kata Mas Tripru ini sebenarnya? Dan mengapa harus begitu penulisannya ya? Oh gitu. Semuanya sebenarnya nggak situasi gitu. Jadi nggak bener-bener ini kita adaptasi aja. Jadi waktu saya baru pulang dari Harvard itu saya pokoknya nama firmnya harus ada nama saya, Zenin Adrian Design Lab. Cuma problemnya remeh sih, receh gitu. Maksudnya kalau setiap kali mau meeting, Pak Zenin dari mana kantornya? ZADL agak susah gitu. Jadi ya udah kita decide waktu mau formulasi ke PT, kita cari ini aja deh. Nama yang kalau disingkat masih satu kata simple gitu. Kalau bisa 4 huruf atau 3 huruf. Nah, kemudian kita ketemu nama kata Maru itu ada beberapa beberapa meaning gitu, berarti ya. Jadi kalau bahasa Jepang itu bulat atau circle gitu ya. Nah, tapi kalau di bahasa Korea itu kayak ruang tengah di satu rumah gitu. Jadi ruang yang biasanya living room yang menjadi pusat dari semua kegiatan di rumah. Nah, tapi sebenarnya ada juga kita, maksudnya saya sama istri saya Lela itu seneng sama Star Trek.
Oke. Nah, di Star Trek itu ada episode yang namanya Kobayashi Maru lah gitu namanya. Nah, kalau mungkin yang senang Star Trek mungkin mengerti itu sebenarnya itu kayak simulasi di mana eh, simulasinya itu kayak no win scenario gitu. Whatever you do, you're going to lose or you're going to die gitu. Nah, jadi intinya begitu. Jadi ngelihat dan kalau dilihat di episode di Star Trek kan lebih caranya misalnya Captain Kirk waktu itu cheating gimana caranya supaya because dia nggak percaya pada situasi yang no win scenario gitu. Pasti harus ada opsinya, nggak mungkin gitu. Jadi intinya kita kalau kita mestinya sebagai ya founder atau arsitek ya kita juga harus percaya nggak ada situasi yang nggak ada jalan keluarnya gitu. Jadi itu intinya sih. Kita ini banget Oke. mendarah daging. Ya, tapi memang pemilihan sebuah nama tuh cukup penting ya, sehingga menjadi sebuah filosofi juga dalam kita berkarya gitu ya. Iya sih. Ya kebetulan memang ternyata itu melekat dalam filosofi kita. Maksudnya at least saya sama istri saya dalam menjalankan bisnis desain ya gitu, desain arsitektur itu. Karena kita juga nggak percaya kalau ada situasi ini mentok ya nggak bisa kemana-mana ya udah bubar gitu. Jadi pantang menyerah lah gitu. Oke, ya. Kan saya juga lihat sekilas ini banyak memenangkan penghargaan ya. Iya. Ya kan? Jadi terus kemudian hal apa yang sekiranya ini sangat berharga untuk di-sharing daripada penghargaan yang sudah dilalui ini? Apakah entah proses desainnya ataukah apapun lah itulah yang bisa di-sharing sebenarnya. Penghargaan kan ada dua macam sih penghargaan. Oh, oke. Ada dua macam, maksudnya menurut yang kita udah alami ya. Kita misalnya ikut kompetisi dan kita menang, itu kan penghargaan juga kan. Ada juga yang kita submit karya kita dan dinilai, maksudnya terus jadi untuk mendapatkan penghargaan gitu kan. Nah, yang kompetisi kan udah saya udah sering ikutan kompetisi, udah berapa kali menang, tapi sering kalah juga gitu. Itu hal yang biasa gitu ya. Nah, yang yang belum banyak mungkin adalah yang kita bikin karya dan kita mendapatkan penghargaan atas itu kan. Nah, penghargaan yang itu kita waktu itu sebenarnya didapat dari ada namanya Good Design Award tahun 2018. Good Design Award. Ya. Jadi waktu itu sebenarnya kita nggak ngejar penghargaan. Jadi waktu itu ada sekitar 2016 teman saya Stevia itu bapaknya punya pabrik keramik. Gitu. Nah, desainnya Mas katanya mungkin perlu yang modern gitu. Jadi dia ngajak saya barengan dong bantuin desain gitu apa-apa. Nah, jadi waktu itu saya ya interest, oke, kita coba gitu. Maksudnya kita jalanin gitu karena belum pernah ada yang ngajak saya gitu untuk bantu desain produknya mereka gitu. Ya udah. Nah, itu saya coba memahami produk ini kan produk arsitektur ya, produk bangunan ya. Jadi ini industrinya apa sih? Terus gimana cara bikinnya? Terus kira-kira makainya senarionya seperti apa gitu? Kenapa barang ini dibutuhkan gitu ya? Nah, jadi itu saya small research saja, research sederhana untuk memahami positioning dari produk ini untuk supaya dia nanti bisa gampang menjualnya atau lebih inilah.
lebih bisa menjadi pilihan buat arsitek. Nah, jadi kita desain ya produknya kerawang keramik. Jadi kita desain kerawang. Waktu itu kita bikin 3 series. Ada yang kayak kawung modelnya kerawang. Jadi kan tebelnya kan 5 cm ukuran 20-20 gitu. Jadi hanya sesimpel itu. Terus kita develop tiga produk line. Ada yang kawung, ada yang kira dash dot, terus ada juga yang yang agak lebih simple gitu. Nah, udah gitu kita develop ini gimana? Kita kan coba juga marketing juga. Mungkin kerawang keramik waktu itu agak susah bersaing dengan kerawang beton atau kerawang dari terakota. Karena harganya ini. Ya selain harga, tapi kan penggunaannya kan berbeda. Apakah satu di outdoor, satu di indoor? Nah, jadi marketnya mereka ya awalnya yang sebelumnya itu biasanya pakai quantity sedikit itu buat either buat kamar mandi, ventilasi kamar mandi, atau buat di masjid. Oh iya. Jadi mereka banyak karena perlu angin-anginan gitu. Nah, sejak kita desain itu ternyata ada banyak penggunaan. Oh, ini buat kalau misalnya mau buat outdoor kebanyakan, misalnya area jemurnya nggak mau kelihatan dari jalan, ya udah ditutup kerawang tapi agak bagus karena dia dari keramik granit gampang dibersihin. Jadi kita develop produk itu, dan waktu itu 2018 pas ada Good Design Award, kita submit produknya, dan memang kita mempositioning produk itu dalam kerangka sustainable architecture, karena kan dengan pakai itu mungkin lebih untuk mengurangi penggunaan AC, jadi untuk tetap dapat anginnya tapi nggak dapat tampiasnya gitu misalnya. Jadi kita arahkan desainnya ke arah sana dan dapat penghargaan dari Good Design Award Indonesia gitu. Oh, ini internasional ini. Jadi kayak Good Design Award itu ada kayak berapa round gitu ya. Ada round Indonesia, kalau dari Indonesia menang dibawa ke Jepang. Gitu. Jadi sekitar 2018 lah gitu. Kita menjalani program itu. Dan lumayan, dari teman saya senang, jadi akhirnya kan dia minta desain, akhirnya delivery saya desainnya menang award. Jadi lebih daripada itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar desain gitu. Soal masalah laku apa enggak itu kan it's a different thing ya. Tapi desain kita yang kita desain itu dapat recognition lah, dapat recognition dari institusi yang reputable kan. Jadi kita give more daripada happy banget teman saya ini, jadi gitu. Jadi ya. Nah, itu kembali lagi tadi bicara soal bagaimana sustain ini kan, Mega Build ini kan 2025 ini kan temanya adalah innovating for sustainability tomorrow ya. Terus kemudian bagaimana seorang biro konsultan Maru ini bisa mengimbangi atau terus membawa dan mengusung tema sustainability for tomorrow, innovating for sustainability tomorrow itu ya sebenarnya? Sebenarnya nggak susah buat kita, karena kita yaitu dari mulai tadi yang desain kerawang itu kan kita udah memikirkan ke arah sana ya kan, sustainability, apalagi kalau kita mau membicarakan green building, green design, bangunan gedung hijau, itu kan pertamanya heavy di energy efisiensi kan. Kalau biar yang penting dapat dulu energi efisiensinya, baru untuk meminimalkan misalnya penggunaan sistem MEP atau AC yang tidak perlu kan. Nah, itu kita sudah berinteraksi lah dengan vendor produk seperti itu. Dan lebih lagi yang sekarang tuh kalau kita lagi ngecekkan kantor gedung pemerintahan, gedung negara, itu kan ada namanya sertifikasi bangunan gedung hijau.
Nah, kita udah terbiasa mungkin dari beberapa tahun terakhir untuk harus bangunan pemerintah tuh harus punya ranking yang kalau nggak salah utama ya. Oh. Jadi kita udah mengarahkan ke sana. Jadi tapi intinya apalagi kaitannya dengan produk material segala macam, kita mesti sebagai kantor arsitek interior desain dan produk desain, kita mesti berinteraksi dengan ketat dengan vendor atau supplier. Karena kita harus mengerti produk yang akan kita spesifikasikan ke bangunan yang yang kita desain. Gitu. Kalau kita nggak ngerti, ya nanti kita akan di-challenge, ini kenapa begini gitu kan. Terus atau kalau ada pada yang fail, kan kita jadi tanggung jawab juga kita kan. Jadi hal-hal itu menurut saya nggak bisa cuma lihat katalog terus nge-spec gitu, tapi kita harus banyak berinteraksi dengan produsennya gitu. Jadi lebih mengerti apa produknya, karena kita yang bertanggung jawab gitu. Karena salah dikit bisa dipenjara. Oh really? Ada kan kasus ya, kasus yang kebakaran gedung pemerintah berapa tahun yang lalu, ada terus arsiteknya dipenjara. Mungkin double check juga. Jadi itu udah menurut kita itu udah wajib kalau kita, apalagi yang dalam koridor sustainability. Ya. Memang ini kan untuk lebih bertahan ya dengan segala macam krisis yang akan ada ke depan ya, maksudnya sustainability ini kan betul-betul ya dia sangat diperlukan lah ke depan kan. Ya, tapi kita juga mengerti juga sebenarnya produk itu kan sebenarnya mendukung apa yang kita desain, mendukung what kind of sustainability yang mau kita kedepankan di dalam bangunan gitu ya. Jadi itu kita akan lihat juga, ini masih ada, misalnya ada celah mana yang kita bisa bekerja sama dengan industri produk material, mungkin kita mungkin desain yang dari salah satu produk masih perlu di tweak lagi atau kita mesti begitu juga. Nah, harus punya inisiatif gitu, karena kita harus membantu improve lah dari industri produk bahan bangunan. Nah, nggak semuanya kan kalau menurut saya ke depannya mungkin udah semakin sedikit mungkin barang-barang material yang on-site ya, mesti kerjakan di workshop, itu harusnya lebih banyak. Jadi begitu datang ke site udah tinggal pasang gitu. Itu kayaknya ke depannya lebih ke arah sana. Dan itu jauh lebih efisien kan berarti kan? Ya, karena minimal waste ya. Jadi kita mungkin udah bekerja dengan udah di lingkungan yang di workshop yang lebih bersih, terus mungkin materialnya juga udah lebih udah kita harus mungkin dari waste, mungkin dari desainer juga harus mempersiapkan modul-modulnya gitu. Desain kita juga harus desain, arsitek kan harus desain udah sesuai dengan modul yang ekonomis. Ya. Jadi nggak bisa jauh-jauh. Apalagi kalau kita banyak ngerjain proyek bangunan gedung negara ya, semuanya udah setiap berapa persen over itu udah uang rakyat tuh. Oke. Jadi mesti precise juga desainnya gitu. Nggak bisa kita mesti punya authority yang lebih baik terhadap building size sama penggunaan material, modulnya juga. Oke. Sebagai kata penutup atau hal apa yang mungkin bisa disampaikan kepada para followernya Proporsio untuk ke depan desain atau dari segala macam pengalaman yang sudah dilalui? Pengalaman kita ngerasa ya, Maru itu sebenarnya always evolving. Oke. Menurut saya kita baru mulai
Sekarang baru mulai. Baru mulai. Oke. Karena profesi ini selalu bukan berubah tapi berevolve menjadi yang lebih baik ya. Dan interaksi kita antara stakeholder yang lain itu mesti harus lebih erat lagi karena kita arsitek tuh nggak bisa sendiri ya dalam mendesain bangunan juga dan juga membangun itu. Jadi saya pikir mesti bisa beradaptasi, bisa fleksibel, nggak harus terlalu strict terhadap mungkin ada yang bilang ada istilahnya idealisme desain gitu ya. Karena idealisme desain sebenarnya mesti diredefinisi, maksudnya idealismenya tuh mengenai apa gitu, mengenai idealisme terhadap kehidupan masyarakat, apa idealisme terhadap desain yang mungkin yang lebih tertutup gitu, close minded gitu. Jadi mungkin masih atau singkatnya bisa dibedakan antara idealisme desain sama ngotot desain. ya begini bisa. Karena ya ngotot itu ya akibat atau dampak juga karena dari idealis ya. Jadi mas harus struktur banget gitu ya. Ya banyak cara lah yang bisa kita cari lah sebenarnya untuk menyelesaikan sebuah masalah ya, solusinya. Idealisme saya sih, kalau idealisme desain menurut dari perspektif kami itu adalah karena kita banyak ngerjakan bangunan publik, yaitu adalah end user. Oh ya. Itu end user itu yang lebih penting. Dan tergantung kalau uang negara ya kita harus memastikan bangunan itu juga efisien juga dalam penggunaan anggaran. Itu jadi itu idealisme yang multi layer lah. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas waktunya. Sudah dipanggil ke sini. Ya, kami mendapatkan banyak pencerahan dan semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga Fernando.